Hai teman-teman, hai Bu dosen. Perkenalkan nama saya Laurentia MPM 20010109 Prodi PGSD Universitas HKBP Nomensan Kalimantan. Di video kali ini saya akan menjelaskan dimensi dalam bahasa Indonesia. Dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai hakikat dimensi pembelajaran. Apa model dimensi pembelajaran? Model dimensi pembelajaran merupakan metamorfosa tentang bagaimana otak bekerja sama orang belajar. Dimensi belajar ini terdiri atas 5 tipe berpikir yang bersifat interaktif, yaitu sikap reseptif positif terhadap belajar, pemrolehan dan pengintegrasian pengetahuan, perluasan dan penghalusan pengetahuan, penggunaan secara bermakna, dan kebiasaan berpikir pramuka. Pembelajaran yang menggunakan pendekatan model dimensi belajar adalah pembelajaran menggunakan dimensi belajar sebagai premis pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada 5 dimensi niscaya akan memberikan hasil yang baiklah. Selanjutnya itu, pada dasarnya hakikat dari tahapan pembelajaran berbeda tergantung pada tujuan yang diharapkan akan menjadi hasil pembelajaran. Tahapan peristiwa pembelajaran dapat dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran itu harus menarik perhatian. Ya, maksud dari sini ialah kegiatan paling awal dalam proses pembelajaran dan merupakan hal yang paling penting dalam menentukan pemilihan dan melakukan informasi. Banyak cara yang dapat dilakukan guru untuk menarik perhatian para siswanya, seperti dengan menggerakkan tubuh atau sajian yang berupa gambar-gambaran yang menarik peserta didik. Selanjutnya, yang kedua itu ialah menginformasikan tujuan pembelajaran, yang dimana pembelajaran akan mengarahkan seluruh kegiatan pembelajaran yang ingin dicapai. Menurut Dick Karen 1985, perumusan tujuan pembelajaran berguna yang pertama itu ada menspesifikasi perilaku yang akan diajarkan. Yang kedua, menentukan siasat bagi pembelajaran. Dan yang ketiga, menetapkan kriteria untuk mengevaluasi kerja siswa sesuai dengan pembelajaran. Dengan adanya informasi tujuan ini, siswa dapat mengetahui tentang proses yang akan terjadi pada dirinya sewaktu belajar dan agar siswa tidak menyimpang dari arah pembelajaran yang akan dimaksud. Yang ketiga, yaitu merangsang ingatan yang dapat dilakukan dengan mengajukan seputar pertanyaan yang sudah berlalu di dalam pembelajaran. Menuntun siswa dengan berbagai pertanyaan ke arah pokok bahasan yang sudah berlalu yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan disampaikan. Dan yang keempat, menyajikan bahan perangsang bertujuan untuk mengembangkan perhatian siswa terhadap pembelajaran, yang dimana apabila yang dipelajari suatu keterampilan intelektual, maka objek atau simbol yang termasuk dalam konsep atau masalah yang ingin dipecahkan perlu disajikan. Serta yang dipelajari adalah informasi verbal, maka dapat disajikan bahan perangsang berupa gambar. Selanjutnya, yang kelima itu ada bimbingan belajar. Guru dapat memberikan bimbingan terhadap siswa yang kesulitan dalam memahami materi. Bimbingan tak hanya bisa dilakukan oleh guru, karena siswa terkadang ada yang memiliki sifat bias menerima penjelasan temannya sendiri. Maka bimbingan perlu dapat dilakukan oleh temannya sendiri, per-teaching. Dan yang keenam, itu ada menampilkan dan menilai kemampuan siswa, berguna untuk meyakinkan siswa yang telah menguasai kapasibilitas dalam bentuk yang dapat diamati, yang dimana dapat melakukan dengan memberikan pertanyaan kepada siswa. Jawaban mereka yang akan menentukan tingkat kepahaman mereka, dan guru dapat memberikan nilai terhadapnya. Yang ketujuh itu ada memberikan balikan atau feedback
dikembalikan hendaknya bersifat informatif, yaitu di mana pemberian umpan balik terhadap hasil kerja siswa berfungsi sebagai penguat jika berisi hasil suatu unjuk kerja dan kaitannya dengan imbalan yang akan dia terima. Selanjutnya ada model dimensi pembelajaran. Yang pertama itu ada mengembangkan dan perseptif positif, yaitu yang dimana mudah untuk dipahami, bahasa singkat dan perseptif belajar sangat mempengaruhi dalam proses belajar dan mengajar. Kedua, ada belajar untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan, yang dimana ahli psikologi kognitif memandang belajar sebagai proses interaksi yang tinggi di dalam membangun makna secara personal dari informasi yang diperoleh dengan pengetahuan yang sudah ada menjadi pengetahuan baru. Dan yang ketiga, perluasan dan penghalusan pengetahuan, yang dimana melibatkan pengujian apa yang diketahui agar mencapai tingkat yang lebih dalam dan analitis, yaitu kegiatan memperluas dan memperhalus pengetahuan. Dan yang keempat itu ada belajar menggunakan pengetahuan secara bermakna, yang dimana pada umumnya kita belajar dengan baik jika pengetahuan yang telah kita pelajari. Yang keempat itu belajar menggunakan pengetahuan secara bermakna, yang dimana pada umumnya kita belajar dengan baik jika pengetahuan yang kita pelajari itu diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kelima, mengembangkan kebiasaan berpikir positif, yang dimana dimensi ini menumbuhkan kebiasaan mental untuk berpikir secara positif. Selanjutnya ada dimensi perencanaan pengajar. Yang pertama itu signifikasi perencanaan pembelajaran. Harus memperhatikan signifikasi dan kegunaan sosial dari tujuan pendidikan yang diajukan. Pengambilan keputusan harus mempunyai garis-garis yang jelas dan mengajukan kriteria evaluasi. Signifikasi dapat ditentukan berdasarkan kriteria yang dibangun dalam proses perencanaan. Selanjutnya yang kedua itu referensi perencanaan pembelajaran, yang dimana memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik atau waktu yang tepat agar dapat mencapai tujuan spesifik secara optimal. Dan yang